Dapur transfer Manchester United lagi mendidih parah. Radar setan merah mendadak ngarah ke Tyler Adams. Sang gelandang dinilai punya jam terbang Premier League yang paten buat bikin lini tengah mereka makin solid. Tapi ya gitu, Bournemouth cerdik banget manfaatin situasi. Begitu tahu United nempel, mereka langsung menaikkan bandrol Adams dari 35 juta jadi 50 juta pound sterling. Manajemen United sendiri masih mikir-mikir dingin. Merasa harga segitu kemahalan buat kapten timnas Amerika Serikat itu. Makanya belum ada penawaran resmi yang dilepas. Di sisi lain, Adam Wharton dari Crystal Palace juga masih warawiri di obrolan. Wharton dipandang sebagai kepingan puzzle yang pas banget buat Old Trafford lewat visi mainnya yang tenang, jago lepas dari pressing, dan hobi bagi-bagi umpan progresif. Kehadirannya bisa melengkapi struktur permainan tim sekaligus ngasih kebebasan lebih buat pilar lainnya. Masalah utamanya cuma satu, harganya nyaris 100 juta pound sterling. Jelas butuh kalkulasi matang dari United, apalagi mereka masih butuh amunisi di pos striker dan bek kiri. Ditambah rumor intayan Real Madrid dan Chelsea, Palace jelas makin jual mahal. Pindah ke Madrid, El Real kabarnya mulai melayangkan pertanyaan resmi ke Arsenal demi memboyong Martin Zubimendi. Kehilangan pengatur ritme sejak Toni Kroos gantung sepatu, plus gagal dapat Rodri, bikin Madrid butuh profil presisi kayak Zubimendi. Di saat bersamaan Chelsea ikut memantau buat opsi jaga-jaga kalau Enzo Fernandez dicomot Manchester City. Performa Zubimendi di musim perdananya bareng Arsenal memang agak angin-anginan, tapi Meriam London ogah rugi dan langsung masang pagar betis berbandrol 90 juta euro. Sementara itu Arsenal siap banting setir ke perburuan lini depan. Setelah dipastikan gagal mendaratkan Vinicius Junior, Mikel Arteta beralih membidik winger Chelsea Pedro Neto. Kabarnya, Chelsea siap melepas pemain Portugal itu kalau ada yang mau nebus di angka 70-75 juta pound sterling. Di tengah intaian Manchester City dan Tottenham, Arsenal masih cukup pede buat membajak Neto ke Emirates Stadium. Jalan hidup Ruben Amorim seakan tak pernah lepas dari bayangan tim berjuluk Setan Merah. Lepas dari kubu Inggris, dirinya sekarang menukangi Setan Merah versi Italia, AC Milan. Namun, baru juga tahap persiapan. Keraguan besar sudah menghampiri benak para Milanisti. Hasil buruk 0-3 dari Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin bukan sekedar urusan skor mencolok di arena, melainkan juga membongkar betapa tumpulnya pendekatan taktik sang pelatih. Pada duel tersebut, Milan hanya sanggup melepaskan 5 percobaan tanpa satupun kesempatan emas. Catatan ini memperpanjang tren negatif Amorim yang belum sekalipun meraup hasil sempurna bersama Rossoneri. Situasi tersebut bikin pendukung klub lamanya tersenyum kecelus. Sebab peracikan 3 bek andalan Amorim lagi-lagi mempertontonkan celah lama. Terlampau ringkih ketika mengantisipasi skema alih serangan. Malahan respon Amorim seusai duel yang menyebut timnya mesti siap menahan kepedihan terdengar sangat pas di telinga fans Setan Merah Inggris. Menariknya, tantangan sebenarnya buat Amorim sudah menunggu di depan mata. Di laga selanjutnya, ia bakal bertatap muka langsung dengan bekas anak asuh sendiri, Manchester United, yang saat ini malah tampil makin stabil bersama Michael Carrick. Di berita selanjutnya, sesi pramusim di Inggris lagi heboh gara-gara nasib apes 2 tim papan atas Premier League. Liverpool kena comeback dan kalah 2-3 lawan AS Monaco di Anfield, padahal sempat memimpin 2 gol duluan lewat Isak sama Florian Wirtz. Sang juru taktik Andoni Iraola ngaku jujur kalau stamina dan fokus anak asuhnya langsung gembos di babak kedua. Gak beda jauh, Arsenal juga kena apes di Emirates Cup. Skuad racikan Mikel Arteta terpaksa menyerah 2-3 dari Borussia Dortmund gara-gara lini belakang mereka yang mendadak bolong dan gampang banget dieksploitasi musuh. Sementara di bursa transfer, Barcelona mendadak nimbrung buat memburu Cuti Romero. Setelah merelakan Ronald Araujo dipinjam Liverpool, Blaugrana kabarnya siap adu sikut sama Atletico Madrid demi mendapatkan tanda tangan bek timnas Argentina itu. Drama di penghujung bursa transfer ini dijamin makin panas gara-gara Barca mulai ikut-ikutan perang harga. Old Trafford kembali merajut asa baru. Manchester United resmi mengumumkan rekrutan ke-6 mereka musim panas ini, Cristiano Orozco, pas banget setelah dia ngerayain ulang tahunnya yang ke-18.
Boleh dibilang, langkah ini bukan sekedar transfer iseng belaka, tapi bagian dari strategi jangka panjang Ineos yang emang lagi gencar berburu talenta mentah Amerika Selatan sebelum harganya keburu meroket gila-gilaan. Datang dari klub Kolombia, Fortaleza Safe, kapten timnas Kolombia di Piala Dunia U17 ini punya atribut fisik sama visi umpan yang udah matang banget. Orozco sendiri sempat cerita kalau dia pede habis sama modal teknik plus fisiknya. Walau begitu, dia tetap grounded dan ngaku kalau PR utamanya sekarang adalah adaptasi kilat sama belajar bahasa Inggris biar bisa langsung nyetel sama ritme sepak bola Inggris. Menariknya, manajemen United milih buat nggak gegabah. Orozco nggak bakal langsung dilempar ke tekanan berat tim utama, tapi disiapin dulu lewat tempaan akademi. Sebagai pemain Kolombia ketiga di jajaran The Red Devils setelah Radamel Falcao dan Mateo Mejia, kedatangan Orozco jelas jadi angin segar yang layak banget buat ditunggu. Sementara itu, di berita lain, di sudut lain Eropa, pergerakan Real Madrid di bursa transfer musim panas 2026 akhirnya resmi game over. Setelah perburuan Rodri berakhir nihil, El Real milih buat chill dan gak bakal nyari gelandang baru lagi. Keputusan ini terbilang masuk akal sih, soalnya amunisi lini tengah mereka udah makin solid berkat kedatangan Bernardo Silva secara gratis plus grafik performa Arda Güler yang lagi menanjak tajam sepanjang pramusim. Tapi ya, namanya juga Madrid, rumornya nggak pernah sepi. Isu panas sekarang malah bergeser ke sosok Erling Haaland. Pemain senior Norwegia Magnus Erkem ngasih pandangan kalau kepindahan Haaland ke Santiago Bernabeu itu cuma tinggal nunggu waktu aja. Menurut Erkem, magnet magis Madrid itu terlalu susah buat ditepis. Dan dia yakin banget, Haaland bisa mencapai prime levelnya plus makin gacor mencetak gol kalau main bareng deretan Galacticos Spanyol. Meskipun Haaland masih terikat kontrak panjang di Manchester City sampai 2032 dengan market value fantastis nembus 220 juta euro, aroma saga kepindahannya ke Spanyol tetap berhembus kencang dan bikin penasaran. Jujur aja, racikan Mikel Arteta di bursa transfer musim panas ini benar-benar bikin vibes London Utara makin kental aroma sambanya. Gak main-main, Arsenal dikabarkan udah hampir pasti mengunci kesepakatan buat memboyong Bruno Guimaraes dari Newcastle seharga 100 juta pound sterling. Yang makin bikin gokil, Arteta juga diam-diam memantau situasi Vinicius Junior yang lagi deadlock kontrak di Real Madrid. The Gunners bahkan dikabarkan siap menjadikan Vini sebagai pemain bergaji tertinggi demi menyuntikkan mentalitas juara Liga Champions ke dalam skuad mereka. Usut punya usut, obsesi Arteta menyulap Arsenal jadi mini Brazil sejatinya dipengaruhi oleh jejak Edu Gaspar dan pengalaman pribadinya pas satu kamar sama Ronaldinho di PSG. Arteta paham betul kalau pemain Brazil itu punya etos kerja keras dan positif energi yang bisa menular. Kalau Guimaraes sama Vini benar-benar nyusul trio Gabriel, Jesus, Martinelli, Magalhaes yang udah ada, skuad Arsenal dipastikan bakal makin komplit dan siap membakar panggung Premier League.